Saya ingin mengingatkan bagi yang mungkin pertama kali baru ikut hari ini, jangan lupa untuk mempersiapkan perjamuan kudus ya. Karena setiap hari kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan nanti ada satu message Tuhan yang saya akan sampaikan di akhir dari doa pagi. Tuhan berbicara kuat sekali. Kita akan sekarang melanjutkan renungan firman diambil dari Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Imamat pasal yang ke-10 minggu lalu saya bercerita tentang api yang asing, mengenai peristiwa kematian Nadab dan Abihu, dua anak dari Imam Harun. Imam Harun punya 4 anak ya, dan 2 anak Nadab dan Abihu mati karena membuat api asing. Nah, ini merupakan kelanjutan dari cerita yang minggu lalu saya sampaikan. Kita lihat dari Imamat pasal 10 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun. Jadi anak-anak Harun ada 4, 2 yang lain Eleazar dan Itamar. Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Saudara bisa membayangkan betapa tegangnya suasana yang terjadi pada hari itu ketika Nadab dan Abihu disambar oleh api sehingga mereka terbakar, hangus dan mati seketika. Saya bisa membayangkan bagaimana Harun dan keluarganya bukan cuma shock, tapi sangat berduka. Nah, Musa memberikan satu warning. Coba bayangkan, warningnya menurut saya tidak make sense. Namanya baru melihat anaknya terbakar, mati. Pasti dong reaksi normal, wajar kalau keluarganya berduka. Tetapi Musa justru memberikan sebuah warning, jangan berkabung dan jangan berduka cita. Saudara, pada waktu saya membedah 2 kata-kata ini, mempunyai pengertian yang dalam sekali. Jangan kamu berkabung dan jangan kamu berduka cita. Saya mau fokus dulu pada kata jangan kamu berduka cita. Bahasa asli memakai kata yang dipakai adalah merobek pakaian. Jadi seperti kita tahu pada zaman perjanjian lama ketika orang itu berduka cita, mereka itu betul-betul merobekkan pakaian. Tetapi kata merobek pakaian mempunyai makna dalam sekali, bukan sekedar tanda bahwa kamu sedang berkabung atau berduka cita, tetapi merobek pakaian juga berbicara mengenai hati, menunjukkan keadaan hati yang sangat penuh dengan rasa pahit, penuh dengan rasa susah, penuh dengan rasa kecewa. Saya ingat satu kali seorang raja di dalam kitab Raja-Raja diceritakan bahwa pada hari itu kondisi sedang sangat susahnya bagi bangsa Israel, bagi Samaria, karena Samaria dikepung. Saya masih ingat cerita bagaimana seorang wanita dengan temannya janjian
Hari ini kita makan bayiku, besok kita makan bayimu. Sampai ketika mereka menghadap raja, raja merobek pakaiannya. Bukan cuma sekedar tanda susah hati, bukan sekedar tanda berkabung, tapi lebih dalam lagi, kondisi hati yang sangat hancur, kondisi hati yang sangat pahit, kondisi hati yang kecewa. Dengan kata lain, ketika berduka cita, ada unsur kecewa dan pahit hati di dalamnya. Musa berkata kepada Harun dan keluarganya, jangan pahit hati, jangan kecewa. Itu satu message Musa kepada mereka. Sangat mudah dan sangat sering terjadi buat kita semua, apalagi yang namanya manusia. Setiap kali kita ngalamin proses dari Tuhan, setiap kali kita mengalami satu ujian, adalah gampang sekali hati kita terseret di dalam rasa pahit. Adalah gampang sekali kita terseret di dalam rasa luka. Nah, saudara, ternyata setiap kali muncul saya melihat kata jangan kamu berkabung dan jangan kamu berduka cita, itu berkaitan sekali. Musa bilang, jangan kamu berkabung. Kata berkabung menarik sekali, dituliskan dengan bahasa asli yang punya arti membuka tudung. Membuka tudung. Oke? Jadi pengertian yang saya tangkap di sini, bahwa Musa itu berkata, jangan kamu pahit hati, dan jangan kamu membuka tudung. Saudara, ketika kita itu susah hati, ketika kita itu kecewa, ketika kita itu terluka, apalagi ketika itu kita sampai pahit hati, maka tanpa sering kita sadari, kita sedang membuka tudung kita. Ketika kita kecewa, kekecewaan itu sangat berbahaya karena apa? Ketika kita kecewa, ketika kita lagi sakit hati, kita sedang membuka tudung perlindungan Tuhan. Kita sedang membuka tudung proteksi Tuhan. Saudara ingat bahwa ketika orang Israel dalam perjalanan masuk ke padang gurun, Tuhan memberikan 2 tiang. Tiang awan untuk melindungi mereka pada waktu siang dan memimpin mereka pada waktu siang, dan tiang api pada waktu malam. Jangan dipikir bahwa tiang awan dan tiang api cuman sekedar dalam tanda kutip, cuman sekedar sebuah pimpinan Tuhan untuk menunjukkan ke arah mana mereka berjalan. Tetapi tiang awan dan tiang api ini adalah juga tudung proteksi. Tudung proteksi seperti apa? Saya pernah cerita kepada saudara bahwa ketika pada malam hari di perjalanan di padang gurun itu sangat mudah yang namanya ular tedung, ular beludak itu keluar dari sarang. Kenapa? Biasanya kalau padang gurun itu pada waktu siang hari itu panas sekali. Dan saudara ketika panas, maka ular itu akan bersembunyi di dalam-dalam di bawah pasir. Jadi mereka tidak akan bisa melihat. Sehingga sebetulnya perjalanan di padang gurun itu ada banyak dalam tanda kutip ranjau-ranjau yang tidak terlihat. Tetapi salah satu tujuan Tuhan memberikan tiang api bukan cuma untuk menunjukkan penerangan kepada mereka, tetapi sekaligus untuk menjaga mereka daripada ular-ular tedung yang menggigit mereka. Nah, berbicara tentang ular tedung, yuk kita lihat kembali. Saya teringat kisah Bilangan pasal 21. Kita lihat kitab Bilangan pasal yang ke-21, Saudara ya. Cerita tentang ular tembaga. Perhatikan ayat 4. Bilangan 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Perhatikan, di sini orang Israel mengalami yang namanya kecewa. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan makanan hambar ini kami telah muak." Saudara, mereka kecewa sekali dengan Musa, mereka kecewa sekali dengan Tuhan. Mereka merasa
begitu lelah dalam perjalanan di padang gurun. Perhatikan, ini waktu siang, kejadiannya waktu siang, bukan waktu malam. Sebetulnya pada waktu siang hari, apalagi dengan adanya tiang awan, itu eh, istilahnya kan kondisinya tidak sepanas kalau mereka tidak ada tiang awan. Sehingga sangat berpotensi ular-ular itu keluar. Tetapi dalam faktanya selama perjalanan mereka di padang gurun, selama Tuhan memberikan pimpinan berupa tiang awan, tidak pernah ular-ular itu keluar. Tetapi perhatikan, kalau ular-ular itu tidak pernah keluar, bukan berarti ular-ular itu tidak ada. Hal itu semata-mata karena ada proteksi Tuhan. Jadi walaupun ada tiang awan yang meneduhkan, tetapi ular-ular itu tidak keluar. Kenapa? Karena Tuhan menahan. Perhatikan. Tetapi ayat yang ke-6 dituliskan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kata menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu di dalam bahasa aslinya adalah melepaskan atau tidak lagi menahan. Perhatikan ya. Jadi di dalam Bilangan 21, kalau orang-orang Israel melakukan perjalanan di padang gurun, ada ular, ada tiang awan yang menjagai mereka, meneduhkan dari panas. Secara logika, kalau panasnya teduh, ular-ular itu keluar, saudara. Tetapi kenapa ular-ular itu tidak keluar? Karena Tuhan menahan. Tetapi ketika ayat 6 dituliskan, Tuhan tidak lagi menahan ular-ular itu untuk keluar. Sehingga banyak, jadi bukan Tuhan melepaskan, bukan Tuhan menyuruh seakan-akan Tuhan itu memelihara mereka, tidak. Tetapi penahan itu tidak diangkat oleh Tuhan, tidak lagi ada penahan, proteksi mereka, sehingga ular-ular itu memakut mereka. Nah, perhatikan saudara, kembali ke dalam kitab Imamat tadi. Ketika Musa berkata, jangan kamu berduka, jangan sampai ada rasa kecewa dengan Tuhan. Mungkin sangat rentan sekali buat Harun dan keluarganya. Mereka lelah-lelah melakukan tugas keimaman. Betapa seringkali kita itu tanpa sadar kita tuh juga merasa begini, aku ini sudah lelah-lelah pelayanan, aku ini sudah lelah-lelah menjaga jalanku supaya jangan sampai berbuat dosa, orang lain lihatan hidup seenaknya, tetapi kenapa Tuhan sepertinya memberkati, sedangkan aku berusaha untuk menjaga jalanku tetap benar, menyenangkan Tuhan, tetapi kenapa prosesku semakin tambah berat. Mungkin itu yang dirasakan oleh Harun dan keluarganya, makanya Musa kasih warning, jangan sampai ada akar pahit, jangan sampai ada rasa kecewa, jangan sampai kamu tuh bersusah hati sedemikian, sehingga kamu tanpa sadar kamu mengangkat tudung perlindungan Tuhan. Jadi saudara, jangan sampai tudung perlindungan Tuhan itu diangkat. Orang Israel dipakut ular, bukan karena di daerah itu tidak ada ular. Ada, tetapi selama ini ada tudung perlindungan Tuhan. Kekecewaan akan mengangkat tudung itu dari hadapan kita. Kemudian hal yang kedua yang Tuhan ingatkan melalui Musa di ayat yang ke-7. Perhatikan. Yang diingatkan Tuhan melalui Musa, jangan kamu pergi dari depan pintu perkemahan, pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atas itu, di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Hal kedua yang Tuhan ingatkan melalui Musa adalah jangan kamu pergi dari depan pintu pertemuan. Kita tahu kemah pertemuan adalah tempat di mana Tuhan itu hadir. Setiap kali Tuhan hadir, maka Musa dan Harun dan Yosua seringkali mereka itu menunggu berdiri di depan pintu kemah pertemuan. Hal kedua yang di-warning oleh Musa adalah jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Saudara, betapa seringkali ketika kita itu sedang kecewa, ketika kita itu sedang kecewa dengan Tuhan, kita itu tanpa sadar sedang membuka celah, membuka tudung terhadap iblis. Nah, ular itu adalah gambaran iblis ya. Dan hal yang kedua, betapa seringkali kita itu gampang sekali menjauh dari hadirat Tuhan. Nggak doa-doaan lagi, males masuk dalam hadirat Tuhan, karena kita itu kecewa dengan Tuhan. Saudara, justru ketika kita tuh semakin menjauh dari hadirat Tuhan, kita akan ada di dalam posisi yang sangat berbahaya sekali. Kita akan menjadi sasaran empuk dari serangan iblis. Kita akan semakin jauh dari yang namanya berkat dan pertolongan.
Musa bilang, karena urapan Tuhan ada di atasmu. Saudara kalau ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah berbicara, saya pernah mengajar tentang be anointed, arti diurapi. Salah satu pengertian diurapi adalah ada kuasa Tuhan ditaruh di atas kita. Ada favor Tuhan di atas kita. Sehingga orang yang diurapi akan dibuat Tuhan beda. Jadi pengertian urapan diurapi adalah ada favor Tuhan, ada VVIP, ada perlakuan istimewa dari Tuhan untuk kita yang membuat kita dibuat beda dari orang lain. Karena apa? Ada power, ada kuasa, ada mujizat, ada akses yang luar biasa di atas hidup seorang yang diurapi untuk mengalami keajaiban-keajaiban dan kehidupan supranatural. Nah, ketika kita kecewa, apapun yang terjadi ketika kita kecewa, kita tidak dijawab doanya, kita kecewa melihat pertolongan Tuhan belum terjadi, ketika kita kecewa melihat keadaan belum berubah, apapun yang menjadi alasan kekecewaan kita, ingat, Musa ingatkan, jangan kamu tuh sampai kecewa dan bersusah hati sebab itu akan membuka tudung perlindungan Tuhan. Dan ketika tudung perlindungan Tuhan, jangan sampai juga kamu tuh sampai menjauh. Kita sangat mudah ketika kita kecewa, kita menjauh dari hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka ketika kita menjauh, urapan Tuhan, yaitu akses untuk melihat supranatural, akses untuk mengalami kehidupan supranatural, itu otomatis juga terputus. Terputus favor Tuhan juga akan berhenti. Makanya justru ketika kita menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu, maka chance kita untuk mengalami mujizat itu justru akan semakin kecil. Ketika kita makin menjauh dari Tuhan, justru kita akan semakin menjauh dari keajaiban-keajaiban. Saya ajak kita membuka Mazmur 73. Mazmur 73. Yuk kita lihat. Mazmur ini ditulis oleh salah satu bani, yaitu Bani Asaf. Perhatikan ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Pemazmur juga merasakan hal yang sama, hatinya pahit, sakit, kecewa. Ayat 22, pemazmur menggambarkan, aku itu dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Nah, ini kalimat yang amazing. Aku dungu dan tidak mengerti. Berapa banyak ketika kita sedang mengalami proses, kita tuh juga tidak mengerti kok seperti ini. Kita tuh juga seperti orang bodoh, tidak ngerti apa yang harus kita lakukan. Dan why Lord, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Engkau tidak tolong saya? Kenapa yang lain kau tolong? Kenapa Tuhan seperti berlaku militer kepada saya? Mungkin itu tangisan atau jeritan. Musa ingatkan, be careful. Jangan sampai kamu tuh kecewa sehingga kamu tuh membuka tudung dan kamu menjauh dari hadirat Tuhan. Nah, pemazmur itu juga dalam kondisi yang sangat-sangat terluka. Pemazmur dalam kondisi hati yang sangat pahit. Tetapi perhatikan, pemazmur juga menceritakan bagaimana dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia juga tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi satu sikap yang luar biasa yang ditunjukkan pemazmur, seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23 pemazmur mengulang lagi, menegaskan lagi, tetapi aku tetap di dekatmu. Saya berdoa ini akan menjadi mental kita. Bahwa ketika kita itu sedang menghadapi sesuatu yang tidak seperti yang kita doakan, kita menghadapi sesuatu yang mengecewakan, biarlah kita berkata, aku tidak mengerti Tuhan, tetapi aku tetap di dekatmu. Aku tetap di dekatmu. Seperti hewan, itu gambaran betul-betul keadaan yang rendah. Seperti hewan Tuhan, tapi aku tetap di dekatmu. Amin saudara. Ayat 27, pemazmur berkata begini, sebab sesungguhnya, kenapa pemazmur bisa tetap di dekatnya Tuhan? Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Perhatikan Bapak Ibu, kita pikir bahwa berzina itu hanya benar-benar berzina hubungan secara seksual atau kita berzina dengan melakukan penyembahan berhala, tetapi ayat ini amazing dituliskan meninggalkan Tuhan itu juga berzina loh Bapak Ibu.
Wow, meninggalkan Tuhan itu juga dengan berzina. Pemazmur bilang, semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Perhatikan, makanya kenapa kitab Imamat tadi pasal 10 dituliskan, jangan engkau menjauh atau pergi dari depan pintu kemah pertemuan, sebab ada urapan Tuhan atasmu, supaya engkau jangan mati. Kenapa? Karena ketika kita menjauh dari hadirat Tuhan, percayalah justru keadaan bukan makin baik, keadaan akan makin terpuruk, keadaan akan makin jauh dari yang namanya mujizat. Tetapi ayat 28, pemazmur mengakhiri dengan berkata, tetapi aku tidak kayak yang lain, mudah-mudahan itu sikap kita. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan. Perhatikan, aku tetap berlindung pada Tuhan. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Supaya pada akhirnya pemazmur bilang, kita akan melihat mujizat. Dan ketika kita melihat mujizat, kita mengerti kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi. Percayakah Bapak Ibu bahwa Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh terjadi buat anak Tuhan, bahwa sekalipun kita tidak suka, tetapi tidak ada sesuatu apapun yang kebetulan. Pemazmur bilang supaya nantinya aku bisa menceritakan, walah ternyata maksud Tuhan seperti ini. Dan aku bisa menceritakan betapa dahsyatnya perlindungan Tuhan, betapa dahsyatnya kehebatan Tuhan. Semalam saya lagi membahas dengan suami, tiba-tiba kami berbicara tentang, tiba-tiba entah kenapa kami itu teringat kembali tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang yang waktu itu mau naik pesawat yang mau berangkat ke Singapura, terus kemudian kita tahu ceritanya bahwa terjadi kecelakaan di udara. Masih ingat ada cerita-cerita orang-orang yang sempat ngomel-ngomel, kenapa mereka karena telat nggak boleh masuk, cuma jeda sedikit pun mereka tetap tidak boleh masuk ke dalam pesawat. Ada yang menyesal-menyesal, satu keluarga sudah beli tiket untuk liburan, ternyata mereka ketinggalan, bukan ketinggalan, tapi mereka salah membaca email sehingga mereka tidak tahu kalau gate-nya dipindah. Hasil dari keluarga ini tidak berangkat. Mereka awalnya ngomel, tetapi ketika mereka tahu bahwa ketika pesawat itu mengalami kecelakaan, mereka yang tadinya ngomel, mereka berkata, "Duh, puji Tuhan ya. Duh, terima kasih ya, untung ya, Tuhan selamatkan saya." Saudara, ketika kita sedang menghadapi ujian, ketika kita sedang menghadapi proses, bertahanlah untuk tetap dekat kepada Tuhan. Seperti pemazmur berkata, hatiku pahit, aku dungu, aku tidak mengerti. Tapi aku memutuskan, aku mau tetap dekat di hadirat Tuhan. Aku mau tetap berharap kepadanya. Aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi aku percaya bahwa pada akhirnya aku akan dapat menceritakan betapa dahsyatnya perbuatan keajaiban Tuhan. Akhirnya aku akan bisa menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Apapun proses dan ujian yang Bapak Ibu hadapi pagi ini, jangan pernah membiarkan kecewa. Jangan buka celah untuk iblis menjadikan saudara sebagai sasaran empuk. Jangan sampai buka tudung saudara, membuka perlindungan saudara. Dan jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Saya masih ingat ketika saya mengalami titik terendah dalam kehidupan saya kecewa dengan Tuhan, karena saya melihat bahwa saya ini pelayanan, tapi Tuhan kok enggak tolong saya, kenapa keadaan saya kok makin susah. Saya sempat meninggalkan Tuhan 6 bulan. Dan honestly, selama 6 bulan itu, bukannya keadaan saya tambah baik, bukannya saya melihat mujizat. Masalah tambah masalah, kesusahan demi kesusahan semakin terpuruk, itu semakin terjadi pada saya. Justru kalau kita semakin menjauh dari Tuhan, kita menjauh dari sumber ajaib. Kita menjauh dari sumber berkat. Makanya pemazmur bilang, berbahagia orang yang tetap dekat kepadamu, tetapi orang yang menjauh daripadamu akan kau binasakan. Saya berdoa pagi ini apapun yang menjadi ujian Anda,
kita tetap mendekat kepada Tuhan, tetap mendekat. Kalaupun doa belum dijawab, tetap mendekat. Kalaupun pertolongan belum terjadi, tetap mendekat. Walaupun dengan banyak air mata dan berteriak, Tuhan, sampai kapan saya harus menunggu? Jangan sampai kecewa. Jangan buka tudungmu, tetap mendekat dan jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Saya terlalu percaya, mujizat akan terjadi. Amin.